wasallam. Hadis 771, Ista'idzu billah, berlindunglah kepada Allah, min syarri, dari keburukan, jaril muqam, tetangga yang bertempat tinggal, tetangga kampung. Fa inna, karena sesungguhnya, jarul musafir, tetangga yang safar, idza syaa, jika dia berkehendak, ayyuzayil, untuk meninggalkan, zayala, dia bisa meninggalkan. Hadis riwayat Hakim sahih. Hadis ini menunjukkan bahwa kadang-kadang tetangga kampung kita itu orangnya jelek. Maka kita disuruh berlindung kepada Allah dari keburukan mereka. Tetangga kampung kalau jelek, itu susahnya ya kita seumur hidup susah. Kenapa? Dia ya tetap berada di tempatnya dia, memang rumahnya di situ. Beda lagi kalau tetangga safar. Tetangga safar kita tinggalkan bisa. Misalnya naik bis, nah, kita berada di sebelah orang yang kempas-kempus ngerokok terus. Nah, kita terganggu, kita bisa pindah ke kursi belakang. Tapi kalau rumahnya di kampung kita, tetangga itu, mau meninggalkan gimana? Oh, dia emang rumahnya di situ. Nah, itulah yang dimaksud jaril muqam. Ya. Tetangga tempat tinggal artinya tetangga kampung kita. Kita disuruh berlindung dari keburukan mereka. Doanya bagaimana? Bebas, bahasa Arab boleh, bahasa Indonesia juga boleh. Salah satu keburukan tetangga yang saya rasakan adalah anak-anak kecil yang ucapannya kotor. Menyebabkan anak-anak kita jadi mengikuti bahasa mereka. Dan ternyata anak-anak itu lebih cepat dipengaruhi buruk daripada dipengaruhi baik. Nih, Masya Allah. Nah, maka kalau kita punya tetangga anaknya ngomongnya kotor, ini termasuk jarul syarri, jarul muqam. Harus kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan biasanya anak-anak itu hanya niru kepada orang tuanya. Kalau ada seorang anak kok ngomongnya kotor, yang tertuduh adalah orang tuanya. Kalau orang tuanya ternyata orang yang baik, nah, paling-paling dia terpengaruh temannya. Nah, itulah kita disuruh berlindung dari keburukan tetangga yang jelek ini. 772, Ista'idhu, berlindunglah kalian billah kepada Allah, min adzabil qabr, dari siksa kubur. Innahum, sesungguhnya mereka, yu'adzabun, disiksa, fi kuburihim, pada kubur mereka, adzaban, dengan siksa, tasma'uhu, yang mendengarnya, al-bahaim, binatang-binatang atau ternak-ternak. Hadis ini riwayat Ahmad sahih. Hadis ini menunjukkan dua hal. Pertama, disyariatkannya berlindung dari siksa kubur. Dan ini sudah kita lakukan setiap kita salat. Bahkan sebagian ulama berpendapat wajib hukumnya di akhir salat kita membaca perlindungan dari empat ini. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam, min adzabil qabr, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min fitnatil masiihid dajjal. Wajib. Kalau tidak melakukan, maka salatnya belum sah. Ini pendapat Imam Tawus, seorang ulama tabi'in, muridnya Ibnu Abbas. Dia melihat putranya salat tanpa membaca wirid tersebut. Jadi innaka hamidum majid, langsung assalamualaikum. Maka bapaknya mengatakan, ulangi salatmu, salatmu belum benar. Tapi mayoritas para ulama mengatakan perintah membaca wirid tadi dalam salat hukumnya adalah sunnah, tidak wajib. Seandainya kita tinggalkan, maka boleh. Karena itu ringkasnya, kalau memang kita tergesa-gesa, misalnya imamnya sudah datang, sudah qomat, nah kita sampai innaka hamidum majid, salam, nggak apa-apa. Tapi ketika masih ada waktu yang longgar, nah, lanjutkan saja. Innaka hamidum majid, lanjutkan. Yang kedua, hadis ini menunjukkan bahwa siksaan kubur bisa terdengar oleh bahaim, bahimatul an'am, binatang-binatang, yang tidak bisa mendengar dua makhluk, yaitu manusia dan jin. Dalilnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, as-saqalain. Beliau bercerita tentang orang kafir atau orang munafik yang disiksa oleh Allah dalam kubur. Yudrobu, dipukul, bimitraqin min hadid, dengan palu besi. Dorbatan baina udhunai, satu pukulan di antara kedua telinganya, jadi di tengah-tengah kepalanya ini. Fayasihu sayhah, maka dia berteriak dengan satu teriakan, yasma'uha man yalih, yang mendengarnya siapapun yang dekat dengannya, ghairat thaqalain, selain manusia dan jin. Wa yadiqu alaihi qabruh, kuburnya disempitkan oleh Allah, hatta takhtalifa adla'uh, sampai tulang-tulangnya remuk semuanya. Hadis muttafaqun alaih.
Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah dalam kubur kita. Amin ya rabbal alamin. Hadis 773, Ista'inu berlindunglah, minta tolonglah kalian ala untuk injahi mensukseskan al-hawaij hajat-hajat bil kitman dengan disembunyikan, dirahasiakan. Fa inna karena sesungguhnya kulladzi ni'mah setiap orang yang memiliki kenikmatan mahsudun pasti ada yang iri kepadanya. Dia akan diiri oleh orang lain. Hadis riwayat Uqaili sahih. Hadis ini menunjukkan dua hal. Yang pertama, supaya hajat kita sukses jangan diumbar, jangan dicerita-ceritakan. Karena nanti ada orang yang benci kepada kita menghalangi hajat tadi. Ada satu kisah menarik, Pak, sahabat Nabi, Amr bin As. Dia kan terkenal cerdas dia. Bisa membuat tipu daya sehingga dalam peperangan yang mestinya kalah jadi menang. Tapi pernah Amr bin As ini kalah tipu daya oleh orang lain. Dia ingin melamar seorang perempuan, nah, dia malah ceritakan kepada orang lain. Itu ada perempuan, bagus, saya akan melamarnya. Kamu kenal gak sama perempuan tadi? Nah, maka orang yang ditanya ini apa mengatakan, Pak? Wahai Amir, wahai gubernur, saya melihat wanita tadi dicium oleh orang laki-laki. Artinya apa? Itu wanita yang tidak solehah. Dia punya gendaan laki-laki ciuman. Nah, maka akhirnya Amr bin As tidak jadi menikahi wanita tadi. Tapi beberapa hari kemudian, dia mendengar informasi orang yang ditanya tadi menikahi perempuan tadi. Nah, maka oleh Amr bin As dipanggil. Loh, katanya dia perempuan yang tidak bagus dicium oleh laki-laki. Nah, maka dia menjawab, betul wahai Amir, dia dicium oleh bapaknya sendiri. Nah, bapaknya sendiri kan gak apa-apa, Pak. Nah, makanya jangan dicerita-ceritakan. Diceritakan nanti pasti apa? Menghalangi. Nah, maka nanti kalau saya tiba-tiba nikah yang kedua, nggak ada informasi, Pak. Ada informasi malah menghalangi nanti. Ya guyonan aja nih. Yang kedua, hadis ini menunjukkan bahwa setiap orang yang punya kenikmatan pasti ada yang iri kepadanya. Ini sudah biasa, wajar, normal. Bahkan para ulama mengatakan la yakhlu jasad an hasad. Yang namanya jasad itu pasti terisi hasad, pasti. Hanya bedanya kalau orang beriman, hasadnya tidak dia turuti. Hasad hanya muncul, hanya terbersit saja, tapi dia nggak nurut. Wah, dia mobilnya baru, saya tidak. Nah, cuma muncul saja terbersit, tapi habis itu nggak masalah. Tidak kemudian berusaha untuk merusak mobilnya dan sebagainya. Tapi kalau orang yang tidak beriman, nah, dia akan menuruti hasadnya. Jadi muncul hasad dalam hati itu biasa, nggak ada masalah. Bukan sesuatu yang terlarang. Yang dilarang adalah apa? Menuruti hasad yang dilarang. Itu makna dari la yakhlu jasad an hasad. Namanya jasad pasti memiliki hasad, pasti. 774, istaghfiru, mintalah ampun rabbakum kepada Rabb kalian. Ini sesungguhnya aku astaghfirullah, minta ampun kepada Allah, wa atubu ilaih, dan bertobat kepada Allah. Kulla yaumin, setiap hari, mi'ata marratin, 100 kali. Hadis riwayat Baghawi sahih. Hadis ini menunjukkan disyariatkannya astaghfirullah wa atubu ilaih kita baca setiap hari 100 kali. Kalau prakteknya menurut guru saya ditambahi al-azim. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Ini sampai 100 kali, Pak. Waktunya terserah panjenengan kapan, bebas. Tapi paling bagus adalah ketika kita bangun tidur, kemudian kita sholat tahajud, nah setelah itu membaca astagfirullah wa atubu ilaih sampai 100 kali. Kenapa? Karena Allah mengatakan dalam Al-Quran, wabil asharihum yastaghfirun. Dan pada waktu-waktu sahur, orang-orang yang baik itu mereka istighfar. Surat Az-Zariyat ayat 18. Waktu sahur itu maksudnya menjelang subuh. Jadi tidak harus pas kita puasa, tidak. Ya, kondisi hari biasa pun juga itu namanya waktu sahur, waktu menjelang subuh. Apa fadilahnya istighfar? Sangat banyak.
kalau kita kupas dalam satu kajian itu akan jadi satu ceramah. Fadilah istighfar. Tapi kita tampilkan satu saja fadilah istighfar yang mungkin sangat dahsyat fadilahnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, tuba, beruntung, liman wajada fi sahifatihi, bagi orang yang mendapati dalam catatan amalnya istighfaran katsira, istighfar yang banyak. Tuba, beruntung, kata Nabi. Beruntung itu masuk surga, selamat dari neraka. Nah, maka silahkan istighfar setiap hari minimal 100 kali supaya kita semuanya masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Amin ya rabbal alamin. 775. Istaghfiru, istighfarlah kalian, mintakanlah ampun li akhikum, untuk saudara kalian. Maksudnya si mayit. Wasalu, dan mintakanlah lahu, untuknya, at-tathbit, keteguhan. Dalam riwayat yang lain at-tathabbut. Fa innahu, karena sesungguhnya dia itu al-an, sekarang ini, yus'al, akan ditanya, yaitu oleh malaikat Munkar dan Nakir. Hadis riwayat Hakim dan Abu Dawud sahih. Hadis ini menunjukkan dua hal. Pertama, disyariatkannya setelah penyelesaian menguburkan jenazah, jangan langsung pergi, tetapi mendoakan dua ini. Pertama, istighfar, mintakan ampun. Yang kedua, mintakan keteguhan. Contohnya bagaimana? Misalnya, Allahumma ighfir lahu wa tsabbithu. Ya Allah, ampuni dia dan teguhkanlah dia. Atau ditambahi bil qaulis tsabit, teguhkanlah dia dengan perkataan yang kokoh. Apa yang dimaksud al qaulis tsabit disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Pada surah Ibrahim ayat 27, "Yutsabbitullahu alladhina amanu bil qaulis tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah." Allah meneguhkan orang-orang yang beriman dengan perkataan yang kokoh, baik di dunia maupun di akhirat. Maksudnya ketika masih hidup maupun ketika sudah mati atau ketika sudah dikuburkan. Itu maksudnya fil akhirat. Di akhirat itu maksudnya ketika sudah berada di kuburan. Nah, yang dimaksud qaulus tsabit ini adalah ucapan la ilaha illallah. Jadi orang-orang beriman itu di dunia mereka mengucapkan la ilaha illallah, maka ketika mati di kuburan bisa mengucapkan la ilaha illallah. Yang kedua, hadis ini menunjukkan bahwa mayit itu setelah dikuburkan yus'al, dia ditanya oleh malaikat Munkar Nakir. Nah, pertanyaannya sudah pernah kita kupas, ada 3 pertanyaan. Man rabbuka, siapa Tuhanmu? Madinuka, apa agamamu? Man nabiyuka, siapa nabimu? Makanya ada kitab berjudul Al-Usul Ats-Tsalatsah, 3 pokok dalam agama, yaitu mengetahui 3 perkara ini. Nah, maka Al-Usul Ats-Tsalatsah atau Ats-Tsalatsatul Usul ini adalah pengajian akidah, bagaimana supaya orang itu punya keteguhan ketika hidup di dunia tentang 3 masalah ini, sehingga nanti ketika mati pun masih memiliki keteguhan ini. Nah, memintakan ampun untuk orang yang sudah mati ini, kalau bisa membaca doa sendiri-sendiri, ya sendiri-sendiri saja. Tapi ketika orang-orang tidak bisa membaca doanya bagaimana, nah, boleh dipimpin salah satu. Pak Kiainya mimpin, nah, yang lainnya mengucapkan amin, amin. Tapi yang sudah bisa baca sendiri-sendiri. Karena diperintahkan oleh Nabi untuk memintakan ampun. Jadi langsung kita memintakan ampun. Allahumma ighfir lahu wa tsabbithu. Mudah tak Pak? Allahumma ighfir lahu wa tsabbithu. Dihafalkan ini sehingga kalau ada jenazah kita bisa mendoakan. Makanya Ustaz Mudzakkir kalau menguburkan jenazah biasanya beliau mengatakan setelah selesai penguburan, ya, kita disyaratkan untuk mendoakan jenazah ini, mayit ini. Bagi yang bisa mendoakan silahkan, bagi yang mau mengamini juga silahkan. Yang tidak bisa mendoa maka mengamini boleh. 776. Istaghfiru, mintakanlah ampun li Ma'iz ibni Malik, untuk Ma'iz bin Malik, sahabat Nabi yang berzina kemudian dirajam. Laqad taba, sungguh dia tobat taubatan, dengan satu tobat, lau kusimat, kalau dibagi tobatnya itu baina ummatin, untuk satu umat, lawasi'athum, sungguh akan mencakup mereka semua. Artinya tobatnya dari Allah tobat yang benar-benar dahsyat, sehingga kalau dibagi-bagi untuk satu umat itu cukup. Hadis riwayat Imam Muslim sahih.
Hadis ini menunjukkan dua hal. Yang pertama, bahwasanya orang yang melakukan zina, kalau dia dihukum rajam, maka dosanya sudah habis. Makanya Nabi kemudian mengatakan istaghfiru, mintakanlah ampun untuk dia. Kenapa berhak dimintakan ampun? Karena dia sudah dirajam sehingga dosa zinanya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dia berhak untuk didoakan ampunan untuk doa-doa untuk dosa-dosa yang lainnya. Apa dalilnya? Bahwasanya kalau sudah dihukum dengan hukuman had itu dia sudah bebas. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang dihukum dengan hukuman had, maka dia sudah bersih dari dosa-dosanya. Man asaba min dzalika syai'an, barang siapa yang melakukan dosa-dosa tersebut, dosa-dosa yang ada hukuman hadnya. Nabi menyebutkan sebelumnya mencuri, berzina, membunuh orang. Fa ukhidha bihi fid dunya, lalu dia dihukum dengannya di dunia, yaitu dihukum dengan hukuman had. Fa huwa lahu kafarah, maka itu menjadi penghapus dosanya. Wa tahur, menjadi pensuci dosanya. Hadis ini riwayat Qaf muttafaqun alaih sahih. Nah, bagaimana sekarang? Sekarang tidak ada hukum had di Indonesia. Orang sudah berzina, terlanjur, kemudian ingin tobat. Tidak ada yang merajam dia, tidak ada yang mencambuk dia. Bagaimana? Nah, Rasulullah mengatakan, "Waman satarahullah", barang siapa yang ditutupi oleh Allah, sehingga tidak ada yang tahu, tidak ada yang menghukum dia. Fadzalika ilallah, maka itu terserah Allah Azza wa Jalla. Kalau Allah menghendaki, dia akan menyiksanya. Kalau Allah menghendaki, dia akan mengampuninya. Maka terserah orang tadi. Kalau dia memperbaiki diri, pasti akan diampuni oleh Allah. Tapi kalau tidak memperbaiki diri, tidak ada jaminan untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hadis ini menunjukkan fadilahnya tobat. Maka di sini dipuji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ma'is ini setelah berzina, dia menyesal kemudian datang kepada Nabi. Ya Rasulullah, saya zina, maka saya tolong disucikan. Maka Rasulullah bertanya, apakah kamu hanya menyentuh? Enggak. Apakah kamu hanya mencium? Enggak. Kamu tahu zina itu apa? Tahu. Saya tahu, saya melakukan. Nah, baru kemudian Rasulullah menyuruh untuk dirajam. Nah, maka berarti dia tobat karena menyesali perbuatan dia. Maka fadilahnya tobat seperti ini. Taubatnya kalau dibagi-bagi untuk banyak orang, itu bisa mencukupi mereka semua. Sabda ini juga disabdakan oleh Nabi dalam kasus yang lain. Seorang wanita sahabat Nabi, Ghamidiyah, dia berzina, lalu tobat. Tobatnya dia minta dirajam. Akhirnya dirajam oleh Nabi, mati. Nah, ketika tengah-tengah dirajam itu, ada orang yang melempari batu, kemudian darahnya nyeprot, mengenai dia. Maka dia mencaci maki pezina tadi. Nah, maka Nabi SAW menegur, jangan dicela. Laqad tabat taubatan law qusimat baina sab'in min ahli al-Madinah lawasi'athum. Dia sudah tobat dengan satu tobat yang kalau dibagi-bagi untuk 70 orang dari penduduk Madinah, itu mencakup mereka semua. Wa hal wajadta taubatan afdala min an jadat bi nafsiha lillah? Apakah ada sesuatu yang lebih utama daripada seseorang merelakan dirinya untuk Allah? Dia relakan nyawanya untuk Allah. Ya Allah, saya relakan nyawa saya untuk Engkau. Maka kalau saya harus dirajam, saya dirajam, rela saya. Ini kan orang baik sekali sepertinya. Zinanya jelek, tapi tobatnya bagus. Dan jangan melihat masa lalu, melihatlah masa sekarang. Ini kadang-kadang orang salah nih. Melihat orang itu masa lalunya. Sekarangnya nggak ditolak, itu salah. Ada seorang laki-laki melamar seorang perempuan. Kemudian walinya mengatakan, nggak usah diterima lamarannya. Kenapa? Karena dulu dia begini. Nah, itu kan dulu. Sekarang sudah baik kok, masih dulu diungkit-ungkit gimana? Kalau memang keburukannya dulu masih dia jaga, nah baru engkau mengatakan begini. Tapi keburukannya sudah dia tinggalkan, sudah menjadi orang baik, itu keburukannya jangan diungkit-ungkit lagi. Jadi melihat orang harus apa? Kondisinya sekarang, bukan kondisinya zaman dulu. 777 istaghnu. Merasa cukuplah anin nas, dari manusia. Walau meskipun bisyausi, dengan rontokan as-siwaki, kayu siwak. Hadis riwayat Bazzar sahih. Maksudnya
Jangan minta-minta kepada manusia. Meskipun hanya perkara yang remeh, rontokan kayu siwak. Apakah ada orang minta rontokan kayu siwak? Gak ada. Jadi orang bersiwak gosok gigi ini kan siwaknya kadang-kadang rontok ya. Nah, apakah ada orang minta rontongan itu? Enggak ada. Maka maksudnya Nabi, meskipun hanya sedikit kamu minta, nggak usah minta kepada manusia. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lapar kepada Allah. Ya Allah, lapar, tidak ada makanan. Allah akan kirim makanan. Kita sakit, lapor kepada Allah. Ya Allah, sakit. Meskipun tetap kita berobat karena disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetap datang ke dokter karena disuruh berobat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi yakinnya kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksud hadis ini adalah jangan minta kepada manusia. Ada hadis yang sangat bagus. Ini disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada anak kecil. Anak kecilnya adalah Ibnu Abbas. Ya gulam, wahai anak kecil, ini u'allimuka kalimat. Saya ajari kamu beberapa kata. Ihfadillah yahfazka. Jagalah Allah, Allah akan menjaga kamu. Maksudnya jagalah aturan Allah, jangan dilanggar. Allah pun akan menjagamu. Ihfadillah tajidhu tujahaka. Jagalah Allah, Allah pasti di depan kamu. Maksudnya Allah pasti akan membantu atau menolong kamu. Idza sa'alta fas'alillah. Kalau minta, mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau minta tolong, maka minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap hari sebenarnya kita diajari oleh Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi ketika kita misalnya punya hutang yang sangat banyak, terlilit hutang. Nah, mikirnya ini langsung jangan kepada manusia, tapi kepada Allah dulu. Setelah kepada Allah, lapor kepada Allah, baru cari solusi ikhtiar. Nih, bagaimana untuk melunasi ini? Nah, ada teman kita mungkin yang bisa membantu. Nah, itu nomor dua semuanya. Yang pertama haruslah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu makna dari hadis ini. Hadis ini sahih riwayat Imam Tirmidzi. Berikutnya 78, istafti, mintalah fatwa nafsaka kepada dirimu sendiri. Wa in, meskipun aftaka, memberi fatwa kepada kamu, al-muftun, orang-orang yang memberi fatwa. Hadis riwayat Bukhari dalam kitab Tarikh. Hadisnya sahih. Maksud hadis ini adalah kalau hati kita tidak plong, maka tidak usah peduli ucapan orang. Misalnya kasus yang banyak beredar hari-hari ini dan sebagian teman kita terjerumus padanya. Bisnis Bitcoin dan sebagainya itu. Bisnis yang nggak jelas, yang horor, yang spekulasi. Hatinya sebenarnya tidak yakin. Tapi karena banyak yang merayu, akhirnya ikut juga. Tapi setelah nyemplung, akhirnya rugi banyak. Nah, baru disadarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka hadis seperti ini berlaku untuk hal-hal begitu. Ada dua pendapat yang mengatakan boleh, ada pendapat yang mengatakan tidak boleh. Para kiai-kiai kita mengatakan tidak boleh. Tapi ada orang-orang berpeci dan sebagainya, dipanggil ustadz dan sebagainya juga mengatakan boleh. Nah, engkau ragu-ragu, istafti nafsak. Tanya kepada hati kecilmu. Hati kecilmu plong atau tidak? Kalau hati kecilnya tidak plong, ya sudah. Tidak usah dipedulikan meskipun banyak orang yang mengatakan boleh, jangan dipedulikan. Maka hadis ini sama dengan hadis yang lain. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Da'ma yaribuka ila ma la yaribuk." Tinggalkan sesuatu yang meragukan kamu kepada yang tidak meragukan. Fa inna sidqa tuma'ninah. Karena sesungguhnya kejujuran itu ketenangan dalam hati. Nah, kalau hati kita tenang, itu berarti kebaikan. Wal kadhiba ribah. Adapun dusta itu adalah meragukan. Hadis riwayat Tirmidzi sahih. Maka sesuatu yang meragukan dalam hati kita udah tinggalkan aja. Dulu ada orang bertanya, apa hukumnya jualan atau jual beli motor bodong? Nah, maka dijawab oleh Ustaz Rasyid Bashir, hatimu tenang tidak? Maka yang bertanya mengatakan, tidak Ustaz. Ya sudah, tinggalkan. Jadi nggak perlu hukum halal atau apa? Haram. Karena Nabi sudah mengatakan, "Da' ma yaribuka ila ma la yaribuka."
Motor bodong kan gak jelas sumbernya dari mana, apakah hasil curian atau apa. Motor bagus-bagus kok dijual murah. Ini kok bisa begitu? Nah, hati tidak tenang. Nah, itulah makna hadis ini. Istafti nafsak. Kamu tanya sama dirimu sendiri, tenang tidak? Kalau tidak tenang sudah, gak usah dilakukan. Wa in afta kal muftun, meskipun banyak yang memfatwakan boleh, gak usah dilakukan. 79. Istaqbil, ulangilah salataka salatmu. Fala salata, maka tidak ada salat liman shalla, bagi orang yang salat khalfas saffi, di belakang saf, wahdahu, sendirian. Hadis riwayat Ibnu Majah sahih. Hadis ini menceritakan tentang seorang sahabat Nabi yang salat di belakang saf sendirian. Padahal saf depannya masih ada yang longgar, Pak. Jadi misalnya ini saf pertama sudah penuh, saf kedua masih ada yang longgar, tapi dia malah pilih saf yang ketiga. Kadang-kadang orang seperti itu, kenapa? Dia pilih kipas angin misalnya. Nah, di tengah-tengah ada kipas angin. Nah, seperti ini oleh Nabi disuruh istaqbil salatak, ulangi salat kamu. Fala salata, salatnya tidak sah. Kalau dia salatnya sendirian di belakang. Maka berdasarkan hadis ini, pendapat Imam Ahmad, orang yang salat di belakang sendirian, padahal di depan masih ada shaf yang longgar, salatnya tidak sah, harus diulang. Pendapat siapa? Imam Ahmad. Mayoritas ulama berpendapat orang yang salat di belakang sendirian, salatnya tetap sah. Adapun di sini Nabi mengatakan istaqbil salatak, ulangi salatmu, itu maksudnya adalah taghlidhon. Itu hukuman untuk mengkapokkan orang tadi. Jadi dikeraskan hukumnya oleh Nabi SAW supaya dia tidak mengulangi lagi. Tidak pantas ada shaf depan masih kosong, malah kita memulai shaf yang belakangnya lagi. Tapi sah atau tidak? Sah. Pendapat mayoritas para ulama ini lebih bagus karena menggabungkan antara hadis ini dengan hadis yang lain. Pernah Nabi itu melihat seorang sahabat Nabi, Abu Bakrah, dia masuk pintu masjid, langsung Allahu Akbar, ruku'. Nah, setelah itu dari pintu masjid tadi, dia berjalan sambil ruku', Pak, menuju ke shaf. Nah, setelah masuk shaf, baru kemudian bisa ikut salat jamaah. Maka oleh Nabi dikatakan, zadakallahu hirsan wala ta'ud. Mudah-mudahan semangatmu ditambah oleh Allah, tapi besok lagi jangan begitu. Namanya orang sholat itu ya tenang. Sholat jangan rukuk dari pintu masjid, jangan. Ya datang dulu, masuk shaf. Kalau sudah masuk shaf, Allahu Akbar. Nah, kenapa Abu Bakrah itu kok dia rukuknya dari pintu masjid? Karena kalau dia bisa rukuk bersama imam, dia tidak terlambat. Maka dia khawatir terlambat, maka begitu masuk pintu masjid langsung Allahu Akbar, rukuk. Setelah itu berjalan menuju ke shaf sambil rukuk ini. Nah, itu dilarang oleh Nabi. Para ulama mengatakan, kenapa dilarang? Karena posisi seseorang berjalan dalam kondisi rukuk ini seperti posisi binatang. Sementara tidak pantas manusia itu memposisikan dirinya seperti posisi binatang. Manusia kan tubuhnya tegak ini. Ahsani taqwim. Kalau binatang ada yang begini, ada yang kakinya empat-empatnya ke tanah. Nah, itu bentuk yang kurang sempurna kalau dibandingkan dengan manusia. Nah, maka jangan menyerupai binatang tersebut. Dilarang. Tapi Nabi tidak mengatakan ulangi rakaatmu yang pertama tadi. Tidak. Berarti menunjukkan sholatnya apa? Sah meskipun dia berada di belakang shaf. Belum masuk shaf. Nah, maka ringkasnya hadis ini diperselisihkan oleh para ulama. Apakah orang yang sholat sendirian di belakang apakah batal apakah sah atau tidak, diperselisihkan oleh para ulama. Kemudian kalau shaf depan sudah penuh, maka kita di belakang sholat sendiri tidak masalah. Kenapa? Karena la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani kita kecuali kemampuan kita. Kita tidak mampu panggil orang untuk menemani kita, ya sudah, sholat sendirian, tidak ada masalah. Tapi para ulama berselisih pendapat. Ada yang mengatakan hendaklah menarik orang yang di depan supaya menemani kita di belakang. Ada yang berpendapat tidak boleh menarik. Kenapa? Karena hadis tentang menarik hadisnya palsu. Sebagian lagi mengatakan tidak palsu, tapi dhaif. Ringkasnya hadisnya tidak bisa dijadikan dalil. Karena itu kalau saya tidak mau narik, saya salat di belakang sambil mengharapkan mudah-mudahan ada orang yang datang menemani kita. Kita mengharapkan ini sudah menggugurkan kewajiban kita, karena kita ada harapan untuk apa? Bersama orang lain. Tapi kalau ada orang yang narik, ya berarti dia mengikuti pendapat yang membolehkan.
maka ya tidak boleh kita ingkari. Karena itu pendapat para ulama, ada yang berpendapat seperti itu. Meskipun saya anggap pendapatnya lemah. Nah, untuk kita, kalau kita berpendapat tidak menarik, sementara ada orang narik kita, maka boleh kita tidak mundur. Karena dia bisa cari orang sebelahnya lagi. Adapun kalau kita berpendapat menarik, jangan paksa orang untuk mundur. Misalnya ada orang di depan, kita tarik, dia nggak mau, tarik jamba, jangan. Ini pemaksaan seperti ini nggak boleh. Jadi masing-masing mengikuti pendapat yang dia yakini benar, selesai. Jangan dipaksa. Terakhir nih 780. Istaqri'u, belajarlah Al-Qur'an. Al-Qur'an ini min arba'ah, dari 4 orang. Belajarlah baca Quran dari 4 orang. Pertama min Abdullah bin Mas'ud, yang kedua dari Salim Maula Abi Hudzaifah, yang ketiga dari Ubay bin Ka'ab, yang keempat dari Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhum. Hadis muttafaqun alaih. Hadis ini menunjukkan 2 hal. Pertama, bahwasanya membaca Quran itu harus berguru. Tidak boleh hanya membaca kitab kemudian kita pahami sendiri tanpa guru, tidak boleh. Karena fakta ada orang melakukan seperti itu, baca Al-Qur'annya jadi salah. Dia membaca surat Al-Qalam, nah, nggak ada bacaan seperti itu. Nun, harusnya begitu. Nun wal qalami wa ma yasturun, boleh, karena memang ada ajaran seperti itu. Yang kedua, hadis ini menunjukkan bahwa 4 sahabat Nabi ini orang-orang yang ahli dalam qiraah Quran. Abdullah bin Mas'ud, Salim Maula Abi Hudzaifah, Ubay bin Ka'ab, dan Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu. Nah, kita disuruh oleh Nabi untuk belajar bacaan Quran dari 4 sahabat ini. Apakah perintah ini sudah kita lakukan? Sudah. Kita orang Indonesia membaca Quran dengan qiraah apa? Asim. Riwayat apa? Hafiz. Jalur apa? Syatibiyah. Qiraah Asim, riwayat Hafiz, Tariq Syatibiyah. Nah, Imam Asim itu berguru membaca Quran dari 2 orang, As-Sulami sama Zir bin Hubaysh. As-Sulami belajar Quran dari Ali bin Abi Thalib. Zir bin Hubaysh belajar Quran dari Ibnu Mas'ud. Maka kalau kita membaca Quran dengan qiraah Hafiz, kita sudah membaca Quran berdasarkan ajaran Ibnu Mas'ud. Berarti kita sudah melakukan perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Asim meriwayatkan dari As-Sulami sama Zir. As-Sulami meriwayatkan dari Ali, Zir meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud. Ali dan Ibnu Mas'ud meriwayatkan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah meriwayatkan dari Jibril alaihi salatu wasallam, Jibril dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah kaum muslimin yang dapat kita pelajari, benarnya dari Allah taala. Kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahal azim li wa lakum, walhamdulillahi rabbil alamin.